Baik, izin membuka dari kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ketua PRM UGM, Insinyur Panjono, Profesor Insinyur Panjono, yang kami hormati Pak Media selaku pemateri pada sore hari ini, dan Mas Jalin Atma sebagai moderator pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memupuk rasa cinta terhadap UGM dan Persyarikatan Muhammadiyah, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Sang Surya dan Himna Gajah Mada.
Terima kasih sudah mendengarkan lagu yang sudah familiar di telinga kita, yaitu Sang Surya dan Himne Gajah Mada. Baik, selanjutnya karena Pak Panjono masih dalam perjalanan, masih dalam sudah mau membuka laptop, saya akan membacakan profil dari moderator terlebih dahulu yang nanti akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Pak Panjono sebelum materi. Jadi untuk moderator pada sore hari ini, beliau Imawan Jalin Atma, alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada. Selain di IMM, Atma pernah menjadi bagian dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat untuk pemberdayaan difabel. Selain itu, saat ini Atma sedang menempuh pendidikan di University of Melbourne di Australia dan meraih beasiswa Australian Awards. Mungkin itu sedikit dari perkenalan saya kepada Atma. Sebelum kita menuju ke materi, sudah ada Pak Panjono dari Ketua PRM UGM. Kepada Pak Panjono, dipersilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Afgan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus ini untuk Mas Media Wahyu Diaskar dan semua teman-teman yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat Allah kita bisa bertemu di forum ini dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf ini tadi agak terlambat karena baru sampai dan harus booting, jadi mohon maaf mungkin agak tidak bisa bersama teman-teman dari awal tadi. Tapi yang jelas saya kira ini adalah forum yang sangat membahagiakan buat kita dan kita selalu berusaha agar forum ini bisa rutin setiap bulan dan selalu mendiskusikan hal-hal yang sedang in. Gitu. Meskipun ya agak terlambat sedikit ya, kayak kemarin untuk yang bulan lalu kita mendiskusikan tentang konflik Iran sama Israel, ya, meskipun agak terlambat karena ternyata sudah mulai mereda, tetapi tetap saja itu menarik buat kita untuk melihat lebih dalam tentang konflik itu. Dan saat ini saya kira salah satu hal yang menarik adalah munculnya fenomena bendera ya, kalau kita bilang bendera One Piece kemarin ya ketika mau peringatan 17 Agustus dan juga mungkin simbol-simbol yang lain, tapi menurut saya yang kemarin itu yang kelihatan menonjol sekali adalah munculnya bendera One Piece. Dan ternyata ini kan mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah, bahkan sampai ada himbauan untuk tidak memunculkan atau mengibarkan bendera One Piece dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dalam istilahnya kemunculannya ya, One Piece sendiri kan sebenarnya ya berasal dari kartun, dari cerita dan dari sebuah cerita yang dalam tanda kutip itu mungkin menceritakan perjuangan seseorang, tetapi ternyata ini kan dalam perkembangannya menjadi sebuah simbol ya, simbol-simbol yang membuat orang yang mungkin merasa terwakili dengan kemunculan lambang itu. Dan saya kira fenomena seperti ini menjadi sangat menarik buat kita karena sekarang ini kita masuk ke era digital, era artificial intelligence dan sebagainya yang membuat kita itu semakin mudah untuk menciptakan sesuatu dalam tanda kutip ya yang bisa disebarkan secara mudah oleh masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga menjadi semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang dulu barangkali hanya
bisa didengar atau bisa didapat oleh orang-orang tertentu saja. Nah, fenomena ini saya kira menjadi sangat menarik buat kita, dan kalau kita istilahnya kontekskan kepada konteks kita mungkin ya sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita berpikir bagaimana fenomena seperti ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat umat dalam konteks memajukan umat. Ya. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang saya kira sangat kompeten hal ini, yaitu Mas Media Wahyudi Askar. Sekali lagi saya terima kasih Mas Media Wahyudi Askar yang sudah berkenan memberikan menjadi narasumber pada pertemuan kali ini. Dan mari kita simak bersama paparan narasumber ini, kemudian kita bisa mendiskusikan bersama, sehingga kita bisa lebih tahu lebih dalam bagaimana fenomena ini terjadi dan bagaimana kita bisa memanfaatkan fenomena ini untuk kepentingan kemajuan umat. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afgan. Ya. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah UGM. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Tanpa menunggu lama, untuk forum ini saya serahkan kepada Jalin Atma, kepada Mas Jalin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Panjono. Salam kenal Pak Panjono, saya Atma. Uh, ini salah satu sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa ikut dilibatkan dalam diskusi yang sangat progresif sama teman-teman PRM UGM gitu. Jadi tahun 2020 itu ketika saya masih jadi ketua IMM Ibnu Khaldun di Visipol, itu kita mengadakan silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah UGM. Mungkin itu yang pertama kalau nggak salah gitu ya. Di di situ pembahasan untuk membuat pimpinan ranting Muhammadiyah UGM itu baru dimulai gitu. Dan sekarang tahun 2025 saya diundang di forum pimpinan ranting Muhammadiyah UGM. Rantingnya sudah ada dan diskusinya sangat progresif. Kalau saya membandingkan ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari PRM Muhammadiyah di UGM gitu. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Panjono sedikit pengantar tentang fenomena yang sebetulnya sedang sangat menarik untuk dibahas ya terkait dengan bendera One Piece ini dan juga palet warna perjuangan. Eh, Kita ramai lihat di media sosial banyak yang pakai profilnya, picture-nya diubah, diedit eh, jadi kontras warna pink dan warna hijau gitu ya. Dan ini sama teman-teman CFDS UGM, Center for Digital Society, sebelumnya juga sempat ada diskusi ini, dan ini mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah ekspresi perlawanan simbolik gitu ya. Itu dari akumulasi ketidakpuasan kemudian muncul muncul ekspresi-ekspresi ini diekspresikan kepada dalam bentuk bendera One Piece dan palet warna perjuangan, di mana yang warna pink itu melambangkan juga atau simbol dari keberanian Ibu Ana, dan warna hijau itu adalah uh, simbol kepahlawanan dari Afan Grab yang menjadi almarhum karena tindakan represif dari polisi itu. Fenomena ini menarik sebetulnya karena uh, perlawanan-perlawanan yang demikian itu perlawanan-perlawanan yang bisa dibilang non konvensional gitu. Dan di sini ada pemateri, Mas Media, yang mungkin akan menjelaskan, menceritakan kepada kita dari awal backgroundnya seperti apa, kemudian karakteristik dari perlawanan ini itu seperti apa, kemudian efektivitasnya, efektivitas bentuk perlawanan ini itu seperti apa. Mungkin langsung saja tanpa panjang lebar pengantarnya, saya persilahkan Mas Media untuk menjelaskan lebih lanjut tentang isu tersebut. Nah, baik Mas Atma, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, senang sekali sore ini bisa berkomunikasi
meskipun secara virtual, Pak Panyono, Mas Atma, Mas Agam, dan juga semua yang hadir di sini. Jam 4 sore ya, jam setengah 5, masih berdiskusi ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik juga untuk kita semua untuk diskusikan sesuatu yang saya kira sangat-sangat timely dan relevan untuk konteks hari ini. Salam kenal Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua. Nama saya Media Wahyudi Askar. Sebelumnya pada saat sekolah ikut di PCIM UK, Muhammadiyah UK, dan kemudian alhamdulillah ada ranting UGM ya. Mudah-mudahan silaturahim kita terus bisa kita lakukan bersama. Dan juga pas kebetulan kemarin selama beberapa bulan terakhir itu sering sekali mengadakan kegiatan dengan LHKP Muhammadiyah, dan juga kaitannya dengan banyak hal, baik itu isu kemiskinan, ketimpangan, transisi energi, dan kemarin kita baru dari Sumatera Barat. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya, topiknya menarik ya. Saya juga nggak tahu dan nggak nyangka juga disodori topik ini. Tapi mungkin sebelum bicara soal One Piece, saya mau sampaikan update beberapa hal mungkin ya selama beberapa hari terakhir saya di Jakarta. Dan saat ini kami membantu kawan-kawan yang ditangkap akibat aksi kemarin gitu. Dan ini saya kira kita berada di persimpangan ya terkait dengan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kita tahu 10 orang meninggal dan hari ini 3.000 kawan-kawan, saudara-saudara kita itu ditangkap. Bahkan kalau kita lihat story-nya, mungkin ke depannya akan masih banyak hal kompleks yang terus terjadi di negara ini, dan mungkin juga kita dalam beberapa menit ke depan, pertama kalau boleh saya bagi, mungkin kita bicara flashback ke belakang, story-nya seperti apa, termasuk juga kaitannya dengan One Piece, kemudian masa kini, kondisi hari ini, dan kemudian masa yang akan datang gitu. Berharap ada 1-2 poin yang mungkin bisa menjadi refleksi atau plan bersama, atau setidaknya poin-poin solusi yang bisa kita terus pikirkan selama beberapa waktu ke depan. Saya mulai dengan One Piece dulu ya. Jadi Mas Atma, tadi saya sempat ngobrol, Mas Atma itu kelahiran tahun 98 mungkin Mas ya, 99 Ya, ya. 99. 99 ya. Jadi saya tanya tadi sebetulnya mau nyari kawan siapa yang nonton One Piece gitu Oh, ya. saya nonton Mas, sampai 1000 episode tuh saya tonton semua. Masalah mantap ya Mas. Jadi ini Bapak Ibu semua ya, Bapak-bapak semua. Saya juga sebetulnya nggak menyangka One Piece itu jadi viral. Karena mungkin bagi saya, Mas Atma dan kawan-kawan yang nonton One Piece itu ya film kartun gitu ya. Bahkan saya ingat pada saat sekolah pun juga kadang masih nonton One Piece. Saya juga dulu awalnya mikir One Piece itu hanya untuk orang-orang di Asia. Pada saat sekolah di UK juga baru tahu bahwa bule-bule itu juga nonton One Piece gitu. Dan umur mereka udah 20-an tahun, 30-an tahun gitu. Soal One Piece ini saya sebetulnya punya memori ya, karena saya nonton One Piece dulu sejak awal 2002 ya, kalau tidak salah mungkin saya dikoreksi Mas Atma ya, untuk pertama kali One Piece itu ditayangkan di RCTI. Saya SD, saya nggak punya TV, nontonnya ya di rumah tetangga, waktu itu pakai parabola namanya ya. Dan hanya ada satu TV, kemudian disiarkan ke satu kampung begitu. Ada banyak momen tentang One Piece ini, makanya ketika heboh soal One Piece ini juga saya kaget. Karena selama ini kalau bicara soal simbol perjuangan, memang jauh sebelum ini viral, truk-truk itu memang sudah banyak yang nempel bendera One Piece gitu ya. Ya sesederhana karena mencerminkan, merepresentasikan banyak hal. Cuman kan kemarin itu saya menyambung dari Pak Payono, kemarin jadi viral justru karena pemerintah tidak meresponnya dengan bijak gitu ya. Jadi justru ketika pemerintah meresponnya dianggap ini sebagai makar, ada bendera lain sebagai bendera RI, itu malah kontraproduktif dan malah orang-orang makin kesel ya.
bahwa akhirnya ya udah jadi simbol perjuangan sekalian. Nah, yang menyampaikan pelarangan segala macam ini ya, saya mohon maaf ya, ini adalah generasi baby boomers. Nah, beliau-beliau yang nggak nonton film kartun, orangnya nggak asik, sok menceramahi, padahal nggak tahu konteks. Nah, begitulah kalau kira-kira perang antar generasinya gitu ya. Jadi kadang ada kekesalan antar generasi, khususnya generasi milenial terhadap generasi baby boomers yang walaupun nggak semua ya, oknum yang sok tahu begitu. Nah, inilah yang bikin bikin jadi panas ya kemarin. Dan saya sangat-sangat yakin 1000% mereka yang melarang itu nggak pernah nonton One Piece gitu. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya jadi kemana-mana isunya. Makanya waktu itu saya sempat iseng. Saya kebetulan waktu itu kebangun jam 1 malam. Saya bikin postingan di Instagram. Ini cuma postingan iseng aja. Jadi ini saya copy lagi di sini. Untuk ngejelasin sebetulnya apa itu One Piece itu gitu. Dan saya juga nggak nyangka ini di-share oleh banyak orang gitu ya. Jadi One Piece itu tadi Mas Atma kayaknya udah sampai episode berapa nih? Saya 6 bulan terakhir itu udah banyak yang skip Mas gitu. Nah, jadi saya bilang di sini kalau bisa ya pejabat itu nonton dulu One Piece supaya mereka tahu konteksnya. Tapi kalaupun nonton butuh 17 hari nonstop tanpa tidur gitu. Nah, dan juga mungkin nggak memungkinkan juga ya. Tapi kenapa jadi viral bapak-bapak semuanya? Ya sederhana karena One Piece itu mengajarkan banyak hal sebetulnya. Saya tahu ini kayak cocok logi ya. Tapi memang kenyataannya juga banyak nilai-nilai solidaritas, kejujuran di One Piece itu yang bisa jadi pelajaran berharga pemerintah. Jadi Luffy sebagai bajak laut itu simbol perlawanan terhadap sistem dan dia ngelawan world government ya istilahnya marine gitu, pemerintah dunia yang tidak adil begitu. Dan pemerintah itu dikuasai kalau di One Piece itu oleh 5 tetua. Dan ini mirip ya seperti yang saya bilang di sini dengan parpol-parpol di Indonesia ya. Nah, 5 orang itu ada Surya Paloh, ada SBY, ada Megawati, ada Prabowo, satu lagi Jokowi ya. Walaupun sekarang mungkin juga Jokowi belum cukup powerful. Nah, 5 tetua ini yang menguasai government di filmnya One Piece dan ini mirip dengan di Indonesia gitu ya. Bahkan di One Piece itu ada buzzernya juga gitu ya dan ini sistemnya mirip sekali dengan di Indonesia ada sistem buzzer gitu ya atau Shichibukai juga gitu ya. Jadi bajak laut yang kemudian sengaja dirawat oleh pemerintah gitu. Dan saya uraikan di sini mungkin saya nggak akan jelasin satu persatu, tapi memang banyak sekali kesamaan. Contoh ada Nico Robin. Nico Robin itu ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang punya banyak informasi rahasia pemerintah, tapi ilmuwan itu dikejar karena dia tahu data gitu. Nah ini juga mungkin fakta Indonesia hari ini ya, ketika Pak Prabowo sering bilang profesor-profesor itu sering mengganggu pemerintah, profesor itu bla 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 gitu ya. Justru ilmuwan tidak dianggap sebagai orang yang dalam titik tertentu justru dianggap sebagai musuh pemerintah di Indonesia gitu. Jadi bahkan cenderung dikriminalisasi juga beberapa waktu terakhir. Jadi ada banyak cerita di One Piece soal oligarki macam-macam ya dan perlawanan-perlawanan yang ada di One Piece menginspirasi orang. Oh jangan-jangan kita memang harus melawan seperti halnya Luffy melawan yang Luffy itu nggak ada powernya sebetulnya gitu. Nah, jadi ada banyak nilai di One Piece juga yang salah satu contoh adalah ternyata di One Piece itu keluarga atau orang tuanya Luffy itu bekerja di kakeknya bekerja di pemerintah begitu. Jadi meskipun kakeknya kerja di pemerintah, Luffy-nya nggak mau jadi PNS, jadi nggak masuk ke pemerintah lewat jalur orang dalam misalkan ya. Jadi banyak cocok logi yang dilakukan oleh penggemar One Piece dan itu membuat diskusinya jadi sangat-sangat menarik. Nah, saya mungkin akan skip aja di bagian ini. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dan ternyata pada akhirnya bendera One Piece itu muncul
sebagai bentuk simbol solidaritas gitu ya. Jadi ketimbang menggunakan simbol-simbol yang konvensional ya, masyarakat menggunakan bendera ini sebagai bahasa baru untuk gerakan sosial yang lebih organik gitu. Dan saya melihat tren ini muncul leaderless gitu ya, tanpa pemimpin gitu. Jadi cukup organik dan atas dasar rasa kebersamaan. Jadi anehnya juga memang saya lihat truk-truk itu makin banyak nempel bendera One Piece gitu. Bahkan di Jakarta ya, itu pedagang mie ayam gitu ya, gerobaknya dikasih simbol Jelly Roger gitu, bendera One Piece gitu. Jadi ini menunjukkan masyarakat punya cara sendiri untuk mengekspresikan kita harus bergerak bersama atas dasar solidaritas dan cenderung punya narasi yang kuat untuk melawan ketidakadilan begitu ya. Dan daya tariknya ya memang solidaritas lagi-lagi ya, sederhana, universal, dan memang kalau kita lihat yang menggerakkan ini adalah generasi milenial. Nah, mungkin ini juga sedikit banyaknya berkaitan dengan fenomena ekonomi hari ini. Generasi yang cukup terpukul hari ini adalah kelas menengah, dan kelas menengah hari ini didominasi oleh generasi milenial. Gitu. Jadi generasi milenial yang marah karena UMR-nya kecil sekali, biaya pendidikan juga naik, biaya kesehatan juga naik. Jadi generasi milenial marah begitu. Belakangan Gen Z sebagian kecil mungkin juga nonton One Piece juga ikut-ikutan begitu ya. Tapi saya melihat ini memang lebih banyak generasi milenial kelahiran mungkin kelahiran awal-awal dan juga Gen Z yang ya, bagian awal-awal begitu. Nah, ini juga kemudian berkelindan dengan banyak kejadian hari ini Bapak Ibu, dan kita tahu ada satu lagi simbol perjuangan, pink dan hijau ya. Jadi pink itu aksi seorang ibu ya di Jakarta gitu, terus kemudian hijau itu saudara kita ojol ya, yang berwarna hijau jaketnya, yang Afan Kurniawan tewas meninggal dilindas oleh aparat pada saat aksi kemarin. Jadi warna ini muncul sebagai simbol perjuangan hari ini. Nah, jadi memang lagi-lagi mudah dikenali solidaritas nasional. Tapi memang kalau kita lihat ya, nah ini mungkin sedikit bicara soal kondisi gerakan hari ini. Maka refleksi yang pertama adalah apakah bendera ini termasuk juga simbol-simbol ini apakah betul-betul bisa menjadi political opportunity structure untuk perubahan sosial atau sekedar tren saja gitu. Termasuk juga tantangannya lagi-lagi juga ada distorsi ya. Jadi gerakan ini jadi terlihat main-main dan ada pemisahan simbol dari isu-isu yang konkret. Jadi memang sebagai sebuah gerakan ini organik begitu, tapi lagi-lagi tantangannya bagaimana memunculkan gerakan ini dan kemudian bisa melahirkan perubahan. Dan kalau Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua mengikuti ya, ada tuntutan 17+8 yang hari ini muncul di banyak kanal media sosial misalkan. Lagi-lagi tantangannya sangat-sangat rumit ya. Ada banyak tuntutan di bawah, di grassroots. Kemudian ada sekelompok teman-teman kemudian menarasikan tuntutan itu menjadi 17+8. Nah, kemudian kemarin diserahkan ke DPR, kemudian malah digoreng oleh DPR. Jadi ketika mereka menerima tuntutan itu kemudian diliput oleh media massa seakan-akan DPR sudah menerima masukan masyarakat. Hari ini juga gerakan masyarakat sipil juga banyak dikooptasi oleh mereka yang ada di istana misalkan. Jadi ada kecenderungan gerakan yang tadi awalnya cukup organik ya, tapi kemudian finalnya, follow up-nya itu belum tentu bisa melahirkan perubahan. Meskipun di satu sisi ini patut kita syukuri ya, dan hari ini kita melihat gerakan dilakukan dengan cara-cara yang lebih kreatif dan bahkan influencer-influencer mau terlibat begitu. Tetapi dari segi politik
Saya mengikuti salah satu diskusi kawan-kawan di gerakan kemarin, mereka menyadari bahwa kita salah arah ketika mendorong perubahan ini ke DPR karena banyak kekacauan itu dilakukan oleh eksekutif. Nah, sebagai penutup, saya mungkin mau sampaikan beberapa slide saja karena kaitannya juga dengan bendera One Piece itu sebetulnya buntut juga dari banyak kondisi yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ya. Ini saya coba rangkum di sini mulai dari ya pemilu, PPN, banyak kegilaan-kegilaan kebijakan yang terus terjadi, baik itu MBG, rangkap jabatan, kemudian rekening dorman, apalagi ya, banyak sekali yang terjadi hingga kemudian puncaknya adalah meninggalnya tragedi dari Afan Kurniawan, saudara kita di Jakarta yang memicu eskalasi nasional. Dan kondisinya saat ini masyarakat itu kayak telur ya, telur dijepit oleh batu, dan batu itu adalah orang yang punya power hari ini. Jadi ketika terus terjepit, maka yang pecah duluan ya pasti akan telur gitu ya. Jadi masyarakat yang paling rentan hari ini. Dan ada banyak teori saya kira yang menyebabkan kondisi kemarahan masyarakat hari ini. Tapi saya highlight, menurut saya ini yang paling signifikan yang harus kita cari jalan keluarnya, yaitu ketimpangan yang terus semakin dalam di Indonesia ya. Jadi 50 orang itu di Indonesia memiliki kekayaan setara 50 juta masyarakat Indonesia. Jadi ini sangat-sangat ironi gitu ya. Dan kekayaan pejabat publik juga meningkat signifikan. Ini saya cepat saja. Jadi ini kemarin saya hitung ya, median kekayaan kabinet Prabowo itu 55 miliar, sedangkan median kekayaan penduduk Indonesia itu hanya sekitar 77 juta. Jadi mereka yang sekarang ada di pimpinan, pengambil kebijakan, ya memang kaya raya ya. Saya tambahkan rayanya. Jadi tidak sekedar kaya, ada rayanya. Jadi mereka penghasilannya bukan 20-30 juta per bulan, tapi ratusan juta atau bahkan miliaran per bulan. Begitu. Nah, itu kenapa banyak pejabat negara yang tidak punya empati. Ya, sesederhana mereka sudah terlahir langsung kaya, bahkan tidak pernah menjadi kelas menengah. Begitu. Jangankan kelas bawah ya, kelas menengah pun sebagian besar di antara mereka pun nggak pernah. Gitu. Ini juga soal pajak juga menjadi isu yang signifikan selama beberapa waktu terakhir, dan ada ketimpangan gaji yang juga cukup besar ya, misalkan antara aparat penegak hukum misalkan. Jadi kayak sekarang masyarakat itu dibenturkan dengan aparat yang gajinya kurang dari 2 juta bahkan. Jadi pengaman-pengaman di bawah itu gaji pokoknya ada yang di bawah 2 juta bahkan. Dan dibenturkan dengan mahasiswa, ojol, dengan masyarakat yang ada di bawah gitu ya. Pada saat bersamaan gajahnya itu punya gaji yang penghasilan yang sangat-sangat besar. Kalau ini peraturan presiden 20 kali lipat gaji pimpinan ya. Tapi kalau kita mempertimbangkan aset kekayaan pimpinan-pimpinan kepolisian itu jumlahnya bisa ratusan kali lipat begitu karena banyak penghasilan yang didapatkan di luar dari gaji. Alokasi anggaran juga ini mungkin signifikan, mungkin saya highlight singkat saja Bapak Ibu. Anggaran perlindungan sosial kita itu terus mengalami penurunan, pada saat bersamaan anggaran untuk keamanan justru malah naik signifikan. Ini sangat ironi, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah rontok, harga beras naik, PHK juga relatif naik ya, karena juga sebagian itu pindah ke sektor informal. Dan repotnya lagi pajak kita menurun penerimaannya, sementara efisiensi anggaran terus dilakukan untuk menutupi kekurangan penerimaan negara. Dan ini yang paling mengerikan sebetulnya, dan ini berdampak pada dosen-dosen di kampus, kualitas pendidikan kita, yaitu dana pendidikan ya, di mana 30% itu habis untuk MBG. Jadi saya menyebutnya ini sebetulnya perampokan dana pendidikan sebetulnya. Sebab MBG itu tidak bisa secara substansi dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, meskipun penerimanya adalah anak sekolah. Utang kita juga menumpuk, hari ini utang kita 32 juta per orang.
dan itu terus mengalami peningkatan dan defisit kita terus membengkak begitu. Jadi mudah-mudahan hari ini ya sebagai diskursus sore ya, saya hanya mungkin juga ingin berdoa ya, mudah-mudahan tidak ada lagi korban jiwa, terus kemudian masyarakat-masyarakat terdidik baik itu di Muhammadiyah dan juga mungkin di organisasi-organisasi lain berbagi peran untuk melakukan apa yang kita bisa begitu. Baik itu untuk mengingatkan pemimpin, mengingatkan saudara-saudara kita, atau sekedar membantu ekonomi kawan, sahabat, handai tolan yang mungkin butuh bantuan kita karena kita relatif punya privilege, baik itu pengetahuan, finansial, maupun soal nasihat-nasihat kebaikan. Saya kira itu Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua, saya stop share. Mudah-mudahan bisa memantik diskusi. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang-kurang ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Berikutnya mungkin Mas Atma akan menjelaskan lebih detail soal One Piece. Dan mungkin juga refleksinya Mas Atma juga pasti akan sangat membantu. Begitu Mas, saya kembalikan ya Mas Atma. Terima kasih Mas Media menjelaskan secara komprehensif ya. Jadi ternyata fenomena bendera One Piece sama palet warna perjuangan pink dan hijau itu hanya pucuk dari gunung es gitu ya. Di bawahnya ternyata ada banyak sekali akumulasi ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat banyak sekali chaos di berbagai sektor gitu ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Cuma tentang One Piece ini ada satu hal Mas yang menarik. Jadi diingatkan itu. Saya udah lama juga nggak nonton. Tapi ada salah satu alur cerita yang itu sangat relate dengan kondisi Indonesia atau dunia dulu ya pada umumnya. Karena ini kan eh, kedoknya aja cerita tentang apa bajak laut, tapi itu satir terhadap eh, kondisi dunia gitu. Salah satunya itu tentang ini apa eh, ada namanya alur Wanokuni. Di sana menceritakan tentang bagaimana kerusakan lingkungan itu ditimbulkan akibat negara yang berselingkuh dengan korporasi yang akhirnya itu mereka mengeksploitasi SDA dan sumber daya alam dan yang sangat dirugikan dan sangat menderita di situ rakyat gitu. Jadi itu juga sempat banyak dibahas di media sosial waktu itu saya mantengin Twitter dan banyak yang cocokologi kondisi Indonesia. Uh, Terutama waktu itu lagi ramai juga waktu tambang nikel di Morowali itu kan sangat destruktif gitu. Nah, uh, terus saya ada beberapa pertanyaan, dua pertanyaan. Mungkin nanti teman-teman yang di sini boleh untuk menanyakan secara langsung, raise hand, open mic, atau via chat ya. Yang pertama, saya melihat dari sudut pandang lain, apakah penggunaan simbol-simbol ini juga ada kaitannya dengan ketakutan untuk berekspresi secara frontal gitu. Jadi mereka tidak berani untuk berekspresi, menyuarakan pendapatnya secara langsung to the point, tapi menggunakan simbol-simbol ini karena takut akan representativitas dari aparat yang kita tahu sangat beringas terhadap hal-hal yang demikian gitu. Apalagi bendera One Piece kan sama Pak Sufmi Dasko tuh, wakil ketua kan sampai dianggap makar ya. Bayangin bendera kartun tuh disamain sama bendera-bendera GAM atau bendera-bendera apa namanya, yang bendera-bendera separatis gitu kan, kayak lucu aja gitu. Terus ya yang kedua tadi sempat disinggung juga efektivitasnya ini kan sebetulnya ada uh, fenomena ini atau perlawanan simbolik ini dipandang kayak kurang serius, kemudian sebetulnya tidak terorganisir ya Mas ya, dan nggak lama juga. Kita lihat banyak contohnya kayak misal perlawanan simbolik ini kayak semangka di simbol semangka untuk perjuangan Palestina, terus salam tiga jari kalau nggak salah simbol tiga jari untuk perjuangan di Thailand gitu dan itu nggak lama juga dan karena tidak terkoordinir juga sifatnya gitu. Terus apakah ada salah satu cara atau mekanisme untuk memanfaatkan mekanisme perlawanan simbolik ini menjadi satu hal yang jauh lebih terkoordinir sehingga animo masyarakat ini bisa kita manfaatkan sehingga perlawanan ini menjadi
jauh lebih terstruktur gitu berangkat dari sini. Itu Mas Media. Iya, iya. Makasih banyak Mas Atma. Sebetulnya kalau terkait simbol perlawanan, kalau kita bicara sejarah ya, ada banyak simbol-simbol alternatif yang pernah dipakai. Eh, kita tahu misalkan ada bendera hitam ya, bahkan pada saat Orde Baru itu juga dilakukan oleh mahasiswa untuk mengkritik pembungkaman kebebasan pers misalkan. Di masa Orde Baru itu juga ada bendera merah bahkan untuk yang dipakai oleh kelompok kiri, buruh gitu ya. Dan ini terinspirasi dari semangat sosialisme. Dan juga kita tahu ya ada spanduk-spanduk misalkan dan juga simbol-simbol alternatif lain yang menjadi identitas visual perlawanan. Tapi lagi-lagi simbol ini tergantung bagaimana penguasa memaknainya gitu. Dan saya melihat ada kekecewaan dan juga satu hal yang terprediksi sebetulnya. Jadi ketika negara memiliki pemimpin dengan karakteristik militer, maka mereka akan sensitif dengan hal-hal yang sifatnya mengganggu power mereka gitu. Jadi intuisi demokrasi tidak lagi berdiri paling tinggi karena di mata banyak kepala negara yang militeristik tidak hanya di Indonesia, stabilitas politik itu adalah jaminan yang nomor satu begitu ya. Bahkan kemudian mereka bisa mengangkangi proses-proses demokrasi. Jadi menurut saya ini nggak akan terjadi kalau kita tidak punya pemimpin yang dalam tanda kutip otoriter, keras kepala, dan dengan pendekatan militeristik yang kuat. Meskipun Pak Prabowo nggak bilang langsung ya, tapi kan itu terjewantahkan dari apa yang dilakukan oleh TNI bahkan di level Babinsa ya, yang kemudian merazia bendera-bendera itu. Dan kita tahu secara hukum, regulasi, undang-undang tak ada satupun regulasi yang dilanggar ketika mengibarkan bendera itu, kecuali mengibarkan di atas bendera merah putih gitu. Jadi tidak ada persoalan hukum, ini hanya sensitivitas yang berlebihan saja ketika negara kita dipimpin oleh pemimpin militer begitu. Boleh tidak setuju tentu saja dengan argumentasi ini, tapi ini refleksi saya yang saya lihat dalam konteks bendera kemarin ya, bendera One Piece ini. Kemudian juga soal ini bisa jadi dianggap tidak serius, akhirnya jadi main-main. Itu betul sekali Mas, itu ya. Itu kenapa memang PR gerakan ke depan adalah bagaimana menjadikan gerakan itu menjadi sesuatu yang berdampak dan bisa merubah baik itu kebijakan, baik itu arah narasi begitu, dan itu tantangannya ke depan saya kira. Jadi tidak stop dari sekedar simbol saja, dan ini part yang paling berat saya kira gitu. Tapi kalau saya lihat ya mungkin di Indonesia sendiri kalau soal ketakutan memang belakangan ketakutan itu benar adanya Mas gitu. Bayangkan juga selama beberapa waktu terakhir juga ribuan orang yang ditangkap itu ya pasti atas dasar ketakutan pemerintah juga gitu. Dan bersamaan juga ada banyak sekali orang-orang yang takut bersuara. Jadi ada banyak sekali, mohon maaf ya, orang-orang baik, orang-orang pintar yang takut bersuara sesederhana karena mereka takut kemudian dianggap sebagai penghasut, uh, makar dan seterusnya. Tapi saya lihat tren di Indonesia juga ini mungkin sama dengan beberapa tren di negara lain. Ada jurnalis Motas Aziza, mungkin semua teman-teman tahu di Palestina, dia tidak pernah ditangkap hingga hari ini karena he is just too powerful. Ada banyak sekali aktivis-aktivis Greta misalkan yang sangat-sangat vokal, berani, atau aktivis-aktivis di Amerika Latin yang berani gitu, tapi nggak pernah ditangkap. Kenapa? Karena pemerintah tahu ketika mereka ditangkap, chaos yang lain akan terjadi. Nah, itu juga kondisi yang terjadi hari ini di Indonesia. Kalau kita punya power, kita punya gagasan, kita ngomong berbasis data, saya yakin pemerintah juga akan berpikir 2800 kali untuk nangkep kita gitu. Jadi
menurut saya sekarang ya sudah, kita berani aja, yang penting kita tidak ya masih bergerak di jalur konstitusi dan kemudian memperjuangkan apa yang kita bisa lakukan, apalagi juga sebagian besar kita kerja di kampus ya, saya kira kita nggak pernah dalam posisi untuk menghasut begitu. Itu Mas mungkin sebagai apa ya respon, saya bisa jadi keliru Mas, tapi feel free untuk apa disanggah gitu Mas dan Mbak semua. Atau ada bayangan atau saran yang lain. Saya kembalikan ya Mas Atma. Tentu Mas, dengan senang hati kita membuat forum diskusi ini jadi lebih terbuka ya. Mungkin teman-teman, kalaupun tidak ada pertanyaan atau belum kepikiran tentang pertanyaan, boleh juga untuk Ya. share pendapat atau pernyataan dari teman-teman sekalian. Ya share Di sini aja gitu ya, ya. Nah, di tentang sini komentar ada Mas dari Afiandi. teman-teman tentang situasi belakangan ini, karena ini sangat berkaitan eh, seperti yang aku bilang tadi, bendera dan palet warna itu hanya pucuk gunung es ya. Di belakangnya itu banyak hal yang men-trigger itu semua. Tadi di slide terakhir juga dikasih tahu alur masalah yang ada di Indonesia sampai akhirnya merembet ke Afan ini. Jadi di sini ada, kami persilahkan juga. Oh, ada Mas Givari ternyata di sini tadi saya lihat. Ah, Kami Oh iya ada Mas persilakan untuk Givari. memberikan komentar Mas, apa atau kabar Mas? bertanya. Silakan, Mas Givari. Oke, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mas Fatma ya, dan juga Mas Mutia yang sudah memantik diskusi sore ini. Ngapunten tadi agak telat masuk malah. Ya, tapi saya nyimak dari sambutan Pak Panjono dan juga paparan Mas Mutia dari awal. Ya, saya kira saya sepakat memang sebagian masyarakat itu juga masih agak takut kemudian bersuara lantang, sehingga kemudian disimpulkan ya dengan beberapa tadi ya bendera One Piece juga khusus yang palet warna yang akhir ini kalau kita lihat di Instagram ataupun di WA teman-teman ternyata cukup banyak gitu. Bahkan mahasiswa saya pun banyak juga yang pakai itu gitu ya sebagai satu simbol kita perlawanan mereka gitu. Tapi masuk media yang saya justru ingin tanyakan dan juga ke teman-teman yang di forum kemarin pasca ya demonstrasi besar beberapa hari itu kesannya internal pemerintah itu saling tuduh gitu kan. Ini ada yang mengatakan ini biangnya istana, ada yang ngomong papa, ada yang ngomong ini dari mahasiswa, kemudian ada juga yang menuduh mahasiswa merasa tidak melakukan sama sekali, artinya memang ada provokator yang sebenarnya diselipkan, bahkan kemudian dihubungkan sama Riza Khalid gitu kan. Nah sebetulnya untuk bagaimana seharusnya kita membaca ya, artinya ini kan ada kesan saya tidak tahu saling melempar tuduhan ya atas peristiwa yang terjadi kemarin itu seperti apa kita harus membaca. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk terus bisa mengawal 17/8 ataupun mungkin ya isu-isu utama ya yang menjadi core dibanding mungkin side isu atau mungkin peristiwa yang kemudian memang cenderung provokatif ya membakar kita tidak terjebak di sana, tetapi bagaimana fokus di isu yang mungkin Monggo dari bapak-bapak dan hadirin sekalian yang ada di sini, kalau ingin melanjutkan, menambahkan komentar atau menjawab diskusi yang di-trigger oleh Mas Givari, dipersilahkan. Bagaimana kita membaca situasi ini, terus bagaimana cara mengawal supaya kita tuh nggak goyang dari pandangan bahwa kita harus fokus tuh sama isu yang utama gitu. Oh, ada Mas Afiandi. Silakan Mas Afiandi. Ya, terima kasih Mas Jalin Atma. Mas Media, gimana kabarnya? It's been a long time ketemu, Masya Allah. Tadi di-share sama Mas teman-teman PRM, wah ini yang isi Mas Media tadi, wah maaf nih ya, telat nih. Pak Ketua tadi nganterin anak-anak jalan-jalan, minta dianterin ke kota gede itu loh Pak. Jadi ini lagi di motor. Ya Mas, terima kasih, materinya sangat menarik ya Mas, bahwa ya kita tahu sendiri dinamika saat ini termasuk
mungkin kalau Mas Media bilang banyak hal ya tadi terkait dengan supremasi politik, lalu terkait dengan termasuk hukum. Apakah menurut Mas Media ini memang kita itu perlu melakukan perbaikan ya, karena kemarin tuh kalau kami di ekonomi itu kita sempat diskusi gitu Mas, ya itu diskusi antar teman aja sih. Kebetulan salah satu rekan kami memang dia ahli fraud ya, dan ketika kita mendiskusikan terkait kasus korupsi ini, seperti ada rule of games gitu ya di dalam permainan dalam politik kita gitu di Indonesia, bahwa ya kalau dalam hal korupsi lalu bribery dan segala macamnya itu ada kalau istilah Jawanya orang bilang ngono tapi aja ngono gitu. Ada satu sisi kasus-kasus korupsi itu muncul karena ya memang ada 1-2 orang memang dia memanfaatkan kekuasaan itu untuk ada standar main yang memang tidak disampaikan secara utuh gitu, tidak ada rule of games-nya, hanya saja memang dia itu kebablasan gitu Mas. Kebablasan itu di satu sisi dia, kalau bahasa Jawanya dia kemaruk gitu dalam sistem kemaruk itu dalam, mungkin kita tahu dalam bidang politik itu pasti ada kepentingan di sana, dan ketika dia memanfaatkan kepentingan itu dia ngambilnya tuh kakean gitu. Kakean tuh orang Jawa bilang ya kemaruk gitu, kemaruk kakean. Nah itu apakah memang kita perlu mereformasi terkait itu, apakah cara bermain kita selama ini secara politik tuh memang itu waktunya untuk diperbaiki dan segala macamnya. Karena kalau kita rasanya kalau kita begini terus mungkin kita nggak akan bertahan cukup lama sebagai bangsa gitu Mas. Kita mikirnya gitu sih, apalagi kalau dari perspektif ini ya hegemoni gitu ya kan Mas Media, saya kira gitu Mas. Baik, saya ingat pernyataan dari anggota DPR Mas, kalau nggak salah itu yang waktu rapat dia bilang ini, boleh korupsi tapi jangan banyak-banyak. Saya ingat itu, dia ngomong itu di rapat DPR ya. Menarik. Gitu Mas Media, bisa mungkin boleh ditanggapi ya, gimana mengawal supaya isu ini tuh tetap kita fokus ke isu utama tadi kata Mas Gifari, kemudian oleh Mas Afiandi ini perbaikan yang perlu kita lakukan, kemudian masalah korupsi ini ya, kompleks ini jadi salah satu trigger utama dari kejadian beberapa hari terakhir kan, kita merasa tidak puas oleh kinerja pejabat, salah satunya juga terkait dengan tingkat korupsi yang ekstrim ini. Gitu, silakan Mas Medi. Makasih banyak Mas Atma. Sebetulnya di sini jagoannya semua ini, jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab oleh kawan-kawan yang lain juga ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin nggak komprehensif ya, tapi saya coba mungkin merespon Mas Alfiandi tadi dan juga Mas Gifari. Soal korupsi juga saya sepakat sekali ya. Jadi ketika korupsi makin parah, kita kehilangan uang ya, sebetulnya sesederhana uang yang akhirnya sampai ke masyarakat makin kecil. Dan kalau kita lihat sekarang ruang korupsi itu paling gede di sektor apa? Pertama alutsista. Alutsista itu relatif tidak bisa dikawal karena berlindung di undang-undang terkait pertahanan. Korupsi paling besar kedua adalah MBG. Yang ketiga itu Danantara. Dan berikutnya itu Kopdes Merah Putih ya, dan hampir semua itu proyek strategis nasional. Itu belum lagi food estate dan beberapa program besar lainnya. Dan itu baru korupsi ya, belum inefisiensi. Jadi mungkin nanti Mas Alfiandi juga pasti saya kira juga punya banyak pengetahuan dan mungkin riset tentang itu. Contoh misalkan kereta api Wus itu rugi 1,6 T dalam 1 semester. Bayangkan itu merugikan KAI, kinerja KAI secara keseluruhan, itu kan mengerikan sekali. Tapi soal korupsi ini juga kita semua tahu bahwa korupsi nggak akan ada kalau rule of the game-nya disepakati. Dan sekarang rule of the game itu yang ditabrak. Jadi menteri dan wakil menteri itu kan rangkap jabatan. Dan itu mengerikan sekali ya. Jadi rangkap jabatan mungkin kalau dari segi gaji, satu orang anggaplah 1 miliar sebulan, dikali 33 menteri dan wakil menteri yang rangkap jabatan, kali 5 tahun mungkin sekitar 2 triliun ya. Mungkin relatif nggak banyak. Tapi kalau kita lihat dari jual beli pengaruh yang mereka lakukan, kalau proyek-proyek di BUMN dengan estimasi minimal 7%
markup-nya karena pengaruh dari komisaris-komisaris itu, kerugiannya itu bisa ratusan triliun nanti. Gitu. Dan itu mengerikan sekali ya. Jadi kalau apakah harus dilakukan perbaikan secara total, saya sepakat sekali Mas, perbaikan secara total. Tapi ini kita mau mulai dari mana, ini yang juga terus terang masih membingungkan ya, karena hampir semua entitas hukum kita itu bermasalah. Ini mungkin teman-teman dari hukum yang bisa menjawab ya. Tapi satu hal sederhana yang kami akan lakukan Mas, sekarang lagi jalan, mungkin juga minta masukan dari kawan-kawan semua. Kita lagi mendorong RUU partai politik, di mana pembiayaan partai politik itu harus dari publik dan kemudian menjadi informasi publik. Karena sekarang yang membiayai partai politik itu adalah, kita bisa bilang adalah orang kaya, oligarki, dan bukan lagi one man one vote. Jadi seorang Raffi Ahmad itu, satu suara Raffi Ahmad itu, peran Raffi Ahmad itu bisa mempengaruhi sekian juta orang di Indonesia dengan uangnya. Jadi hari ini kita menghadapi plutokrasi bukan demokrasi. Dan itu baru akan berubah kalau seandainya kita bisa mereformasi undang-undang partai politik kita gitu. Tapi kan lagi-lagi yang bikin undang-undang kan legislatif ya, itu juga yang jadi masalah ke depan. Jadi saya memang sampai di posisi kayak ini kayak mentok semua jalannya gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita perlu jalan-jalan kecil aja, usaha-usaha kecil, jangka pendek, kemudian terus bergulir begitu ya, kemudian bisa menjadi advokasi yang jauh lebih besar begitu. Mungkin itu sebaik-baiknya usaha yang bisa kita lakukan ya, terus bersuara. Mudah-mudahan bisa merespon Mas, maaf kalau nggak komprehensif. Terus kemudian yang dari Mas Givari, sepakat Mas, sekarang saling melempar tuduhan, tapi saya kasihan sekali kemarin hari ini sampai tadi malam teman-teman itu pulang malam, kita bentuk tim untuk advokasi. Pedro itu masih di dalam, Khorik itu masih di dalam, banyak aktivis yang sudah dijadikan tersangka, keluarganya mau jenguk juga dibatesin. Ini sudah sangat-sangat ya represif ya saya kira gitu. Dan ini berbanding terbalik sebetulnya dengan upaya-upaya untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Dan soal saling tuduh, saya sekarang sampai dalam posisi kita kan tahu ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Kalau kita mau ngejar legislatif itu sekarang dikontrol oleh eksekutif lewat kepala partai yang ada di posisi menteri. Jadi ya kita sebetulnya harus balik ke eksekutif ya. Dan eksekutifnya siapa ya, ke kepalanya gitu. Dan ini yang lagi-lagi ya, narasinya mungkin perlu terus kita gaungkan dalam fungsi pengawasan masyarakat sipil, termasuk juga kawan-kawan dosen, kawan-kawan mungkin dari kampus untuk bersuara lebih keras begitu. Begitu Mas Atma. Ini jadi ngobrol politik ya. Luar Kayak biasa. di Memang itu tema warung-warung. kita hari ini, Mas. Politik di Ah, Indonesia itu kompleks sekali. Jadi kalau ada iya. yang tanya akar masalahnya apa, akar masalahnya Saya itu banyak. paling Semuanya sedih itu masalah. cuma satu Mas, dibilang antek-antek asing. Nah itulah Itu antek-antek lagu lama asing. itu. Itu kayak kurang nasionalis apa gitu ya. Aduh. Indonesia timnas bertanding itu saya nggak pernah absen nonton. Jadi kurang nasionalis apa lagi. Oke. Oke, sebelum ke Mas Husni, aku tadi disinggung tentang parpol dan korupsi gitu ya, Mas ya. Eh, anggaran parpol kita tuh nggak bisa diaudit. Itu Ya, yang menarik juga. Itu ladang betul Mas. korupsinya luar biasa gede. Bayangin, Betul kita Mas. kita juga menyumbang suara aspirasi juga di parpol itu kan ada uang kita juga gitu, tapi itu nggak bisa diaudit. Itu Ya, problematik, saya pikir. Uh, terus ya masalah demokrasi juga jadi sempat disinggung oleh Bung Hatta juga, kalau demokrasi one man one vote itu juga nggak akan berhasil kalau 100% warganya itu nggak terdidik di kompleks demokrasi, uh, korupsi dan lain sebagainya. Oke, silakan Mas Husni Faik, uh, Ya, pertanyaan sebentar ya. terima kasih untuk dikasih kesempatan. Sebelumnya mengingatkan buat Mas Media kalau malam ini akan ada Indonesia versus China Taipei. Nomor ya. 23. Semoga Eh, menang ya. Kemarin sempat kewalahan melawan Laos. Semoga malam ini diberi kemenangan. Saya mau highlight sesuatu yang mungkin masih sakit hati untuk pemerintahan sekarang di diri saya sendiri ini adalah
gimana mereka menggunakan narasi yang tidak berhubungan ketika mencoba menformulasi atau bahkan mengsosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat gitu Mas. Salah satunya itu yang saya masih ingat sekali itu ketika MBG itu awal-awal disosialisasikan, itu tuh bahkan tidak ada satupun narasi dari Partai Gerindra maupun dari media mainstream yang meng-highlight bagaimana pengaruhnya terhadap makan siang tersebut itu pada performa anak di sekolah. Semuanya selalu berbicara pada ekonomi, 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 ekonomi. Bahkan tidak ada satupun yang berbicara bahwa ketika ada makan siang ini tuh gimana sih akan kondisi di kelasnya itu setelah makan siang itu apakah lebih kondusif atau mempermudah guru atau bahkan tidak ada satupun lah yang meng-highlight gimana dampaknya itu ke anak-anak tuh bagaimana. Jadi saya pun juga melihat kebijakan pada rezim Prabowo ini juga melihat banyak sekali kebijakan yang bahkan tidak melibatkan bidang terkait ketika kebijakan tersebut hendak diimplementasikan. Nah, mungkin paling bodohnya itu yang saya lihat itu ketika Dana Antara kemarin. Dana Antara tuh ketika kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya merilis surat berharga dengan return hanya 2%, Mas. Surat berharga 2%, sedangkan surat berharga yang ada di Bibit aja itu, yang aplikasi Bibit, itu paling rendah itu 5%. 2% tuh bahkan untuk pasar uang pun kayak masih di level pasar uang. Nah, mungkin Mas Media saya mau saya juga mau mendengar tanggapan Mas Media mengenai buruknya komunikasi istana terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka implementasikan untuk panjang 10 bulan ini. Silahkan Mas Media tentang kebijakan yang tidak evidence based dan komunikasi yang buruk. Ini saya yakin juga Bapak Ibu Mas dan Mbak di sini juga bisa nambahin ya. Nanti minta tolong tambahin juga. Ya Husni, makasih banyak nih pertanyaannya, ini sangat-sangat krusial ya hari ini karena MBG itu budgetnya itu 300-an triliun ya. Triliun, bahkan 30-40% dari anggaran pendidikan. Jadi kalau ini boncos kacau semua gitu ya. Dan saya pernah disampaikan begini, saya pernah dibilang menolak MBG, kemudian dianggap terlalu pesimis, berpikiran negatif, suuzon begitu ya. Padahal kalau saya flashback lagi, kami pernah rilis studi MBG gitu ya. Saya justru nggak menolak sama sekali MBG. Yang penting makan bergizi gratis itu dilakukan dengan benar. Karena saya ingat waktu masih kecil itu saya dapat MBG juga. Dulu susu kacang kedelai waktu itu di kampung. Karena sekolah saya itu masuk salah satu penerima program itu. Jadi sudah ada dari dulu, tapi lakukan dengan benar. Makanya usulan saya waktu itu adalah transfer langsung duitnya ke sekolah atau komunitas yang kemudian dikelola oleh sekolah ya, bersama dengan komunitas. Tapi ini nggak dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Karena nggak ada rentenya. Itu ya nggak. Sekarang kalau seandainya modelnya begitu ya nggak bisa berpartisipasi partai-partai itu untuk membuat SPPG, kemudian dapur-dapur umum itu ya, yang kebanyakan itu dihandle oleh relasi-relasi partai gitu. Jadi memang akhirnya semangat besarnya itu hilang karena implementasi kebijakannya yang buruk begitu. Dan memang sudah diarahkan ya dalam tanda kutip untuk sebagai bagian dari konsolidasi finansial return of investment-nya ya balik lagi untuk 2029. Lagi-lagi ini suzon saya dulu ya, tapi kemudian berhasil dibuktikan oleh teman-teman Tempo, teman-teman akademisi yang belakangan melakukan riset bahwa memang itu terjadi gitu. Belum lagi keracunan dan lain-lain. Jadi Mas Husni, saya sepakat tadi poinnya Mas Husni, bersamaan juga kualitas komunikasinya buruk.
Tapi sebenarnya sebelum kualitas komunikasi itu kan komunikasi pada saat implementasi ya. Kebijakan ini sudah gagal sebelum kebijakan itu diketok palu gitu. Jadi perencanaan yang gagal, bisnis model yang gagal, tata kelola yang juga nggak kuat begitu ya, sehingga akhirnya sekarang ya begitulah adanya. Sekarang siapa yang bisa terlibat jadi dapur umum? Nggak bisa semua orang terlibat di sana. Dan ini jelas melanggar prinsip persaingan usaha. Jadi yang bisa terlibat di sana mereka apply lewat website kemudian dipilih begitu saja tanpa proses yang sifatnya merit system. Ini nggak benar, sangat tidak benar dan rusak begitu ya. Tapi siapa yang mengawasi ini? Masyarakat sipil ya apa powernya? Kayak kita ya paling bikin riset teriak-teriak gitu ya di media sosial gitu. Tapi lagi-lagi yang harus mengawasi itu adalah DPR dan DPR kita tahu belakangan itu masuk angin karena sudah dikontrol dengan sangat kuat. Jadi kita nggak punya oposisi hari ini. Begitu mungkin Mas dan Mbak, Bapak Ibu. Tapi nggak boleh pesimis ya. Jadi saya juga berharapnya justru di Muhammadiyah itu kan selalu melihatnya positif. Jadi kita nggak boleh pesimis gitu mungkin ya. Begitu mungkin Mas Atma. Pak Payono mungkin mau menambahkan atau yang lain. Boleh, Pak. Di sini ada Pak Panjono, Pak Arif Rohman, ada Bu Diastuti, dan teman-teman yang lain. Kami persilahkan untuk berkomentar tentang situasi terkini atau tentang fenomena yang menjadi topik diskusi kita atau yang berkaitan dengan dinamika politik akhir-akhir ini. Gitu. Kami sangat ingin mendengar komentar dari Bapak Ibu sekalian. Sedikit Mas Atma. Boleh, Pak. Silahkan. Saya kira paparan yang bagus ya, tapi mungkin seperti Mas Media ya, saya ini kan termasuk kategori Gen X kalau nggak baby boomers lah ya. Jadi ya agak tersendat-sendat lah mengikuti jalan ini ya, apa istilahnya fenomena One Piece, apalagi tadi ya palet pink hijau itu ya. Saya tadi juga terlewat nih ngomongnya itu ya. Tapi menurut saya sangat menarik ya, bahwa ternyata simbol-simbol seperti itu ataupun cerita seperti itu bisa membangkitkan kesadaran bersama gitu ya. Kesadaran bersama bahwa kita itu mengalami nasib yang mungkin ya semua itu hampir sama gitu. Artinya orang Indonesia sekarang itu kan sedang mengalami hal-hal yang sama dalam tanda kutip ya. Khususnya di luar yang 58% lah. Kasarnya kan gitu ya. Itu kan mengalami ngelihatnya sebagai hal-hal yang sama gitu. Nah, saya cuma kepikiran ya, bagaimana hal-hal yang sama itu bisa eh, apa kan saat ini kan istilahnya terekspresinya itu kan dalam bentuk simbol gitu ya. Nah, bagaimana simbol itu seperti tadi Mas Media ya mengatakan itu bisa awet gitu. Tidak tidak se kan kita itu fenomena kita itu kan selalu hanya cepet-cepet aja lah ya. Habis ini hilang, habis ini hilang, habis ini hilang karena ya mungkin di samping usaha pemerintah ya masuk tadi mengkerdilkan arti One Piece, mengkerdilkan arti simbol-simbol itu ya. Tetapi di luar itu kan memang faktanya juga sebenarnya kan simbol-simbol seperti itu cepat hilang ya sebelumnya. Nah, saya kepikiran ya bagaimana agar simbol itu bisa menjadi kesadaran bersama, tentu dalam konteks yang lebih apa ya istilahnya lebih apa taruh kata itu bukan sporadis gitu ya, maksudnya tidak ekspresif gitu, tapi memang menjadi kesadaran bersama untuk melakukan sesuatu yang masif bersama melalui simbol apa dan penguatannya itu melalui simbol-simbol gitu lah. Nah, kepikirannya itu gitu. Mungkin Mas Media punya pikiran juga ya apa ide-ide juga ya bagaimana atau mungkin kita punya simbol-simbol yang bisa kita jaga keawetannya dan ya bisa tetap istilahnya menjadi bara apa ya penumbuh semangat kita untuk selalu melakukan perubahan ya menuju ke arah yang baik ya. Tapi ya ini kembali tadi saya cerita ini generasi X itu kan mulai ngalami dari zaman nggak ada listrik sampai sekarang semua sudah serba digital gini kan ya gagap juga kadang-kadang hang gitu. Gitu ya Mas Media, Mas Atma. Siap, Monggo. siap. Monggo, Mas Media, gimana kita
menggunakan simbol Ya, ini kita kapitalisasi supaya menjadi bara api perjuangan tadi kata Pak Panjono. iya. Eh, ada sisi positif saya lihat sekarang, simpul-simpul komunitas di level tapak itu relatif mengalami penguatan selama setidaknya beberapa bulan 1 tahun terakhir. Karena memang ada teorinya ya, ketika ekonomi makin sulit, sosial kapital masyarakat itu makin menguat. Jadi ada tren ke arah sana juga ya. Dan saya berharap ini kemudian justru bisa diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi sosial yang jauh lebih berdampak ya. Kalau di level kampung itu aksi solidaritas itu tetap harus dijaga terlepas ada simbol atau tidak ada simbol. Itu mungkin yang perlu kita perkuat. Tapi Pak Payono mungkin kalau menurut saya tantangan kita ke depan mungkin bukan lagi generasi milenial atau Gen X atau baby boomers karena kalau kita lihat tantangannya sekarang justru ke Gen Alpha. Jadi mereka yang sekarang anak-anak SMA yang tahun 2029 nanti mereka akan memilih begitu dan jumlahnya itu banyak sekali. Nah, Gen Alpha ini length of attention-nya uh, lemah gitu, kemudian jarang baca buku, reaktif begitu ya. Nah, ini belum banyak yang menggarap begitu, menggarap dalam konteks edukasi politik, edukasi terkait ekonomi, kesadaran berbangsa bernegara dan seterusnya. Malah yang menggarap anak-anak SMA ini adalah saudara Gibran, Pak Gibran, Bro Gibran, siapa lagi namanya itu. Nah, jadi datang ke sekolah-sekolah, kemudian bagi-bagi apa skincare. Sebagian teman-teman itu ketawa kok bagi skincare. Tapi dari perspektif pendekatan kampanye politik itu efektif sekali. Karena di mata anak muda, anak-anak SMA itu ya mereka butuh skincare sekarang. Mereka nggak butuh buku-buku Tan Malaka atau buku-buku nasionalis begitu ya. Jadi mereka butuh skincare sekarang gitu. Dan satu lagi juga mungkin ya kalau kita lihat ya, yang paling ditakuti kemarin kan Gen Alpha ini sebagian juga sekarang udah berumur berapa tahun ini? 21, 18, 19 ya. Bahkan ada yang STM SMA. Yang ditakuti oleh pemerintah itu TikTok Live kemarin, bukan Instagram. Jadi Instagram itu relatif generasi kita mungkin Mas Hatma gitu. Tapi kalau yang anak-anak muda itu TikTok Live. Jadi yang di stop pertama kemarin TikTok Live. Jadi ini perlu jadi refleksi juga untuk kita. Kita mungkin nggak boleh melihat TikTok gitu sebagai kandang ya sebagian menyebutnya kandang hewan ya nggak usah dimasukin lah rame di sana gitu tapi kita mau nggak mau harus masuk ke sana supaya kita bisa berdialog dengan Gen Alpha ini karena berdialog dengan Gen X atau Baby Boomer mungkin lebih mudah ya hari ini ketimbang berdialog dengan Gen Alpha ini karena sebagian Bapak Ibu yang dosen pasti merasakan betapa naik darahnya kita menghadapi Gen Alpha hari ini gitu kalau ngajar di kelas ya. Emang bikin mendidih kadang gitu. Tapi ya kita harus melakukan yang kita bisa. Begitu mungkin Satwa. Uh, Menarik sekali, Mas. Saya baru kepikiran tentang, oke, mungkin kita lihatnya aneh ya si Gibran itu. Dia kampanye ke anak-anak SMA, tapi ternyata targetnya dia 5 tahun ke depan. Oke, I see. Oke, barangkali di sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi atau bertanya. Kami persilahkan masih terbuka untuk satu statement. Mas Atma, itu kepikiran sama Mas Media tadi. Kalau generasi yang kita hadapi sekarang itu jauh memang lebih anu ya. Oh, mereka milih yang kemarin aja milihnya hanya karena animasi yang menarik, Ya, nggak betul. mau berpikir jauh lah ini tantangan benerin. Dan kita nggak bisa ya mengatakan kita itu harus berpikir jauh, kita tuh nggak bisa ya. Kita yang harus membanjiri mereka dengan apa
ide-ide instan, ide-ide apa yang mudah. Dan katanya sekarang konsentrasi kan tidak bisa lebih dari berapa detik ya, hanya itu kan. Nah itu gimana itu ya, bikin pengajian 5 detik itu. Ya, ngomong lanjut. Ya, tentu dengan pendekatan yang berbeda gitu ya, Pak ya. Karena target kita generasi alpha gitu dengan karakter yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini jadi tantangan tersendiri tentunya bagi para pegiat-pegiat pendidikan, akademisi dan orang-orang yang akan mempromosikan nilai-nilai ke mereka. Ini jadi tantangan yang luar biasa berat menurut saya gitu. Teman-teman, mungkin barangkali tidak ada lagi yang menanyakan hal-hal atau memberikan tanggapan yang lain. Ada sedikit refleksi yang barangkali bisa tidak merangkum, karena kalau dirangkum rangkumannya banyak sekali. Tapi dari sudut pandang saya selama mengikuti diskusi tadi bahwa fenomena bendera One Piece dan palet warna ini adalah salah satu akumulasi dari ketidakpuasan. Jadi di belakang itu banyak sekali fenomena-fenomena yang men-trigger kenapa itu terjadi. Dan mungkin tidak akan berhenti sampai situ, karena akan seperti yang disampaikan Mas Media di awal tadi, kedepannya akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu menjadi domino efek dari peristiwa yang hari ini terjadi gitu. Dan banyak sekali yang harus dibenahi dari sisi politik, kemudian demokrasi, pendidikan, sampai terakhir kita ngobrol tentang gen alpha ini gitu. Nampaknya memang tidak ada akar masalah. Semuanya banyak masalah yang tidak bisa satu solusi untuk semua masalah itu tidak ada. Jadi memang PR kita masih sangat banyak sekali dan kita sangat berharap kepada generasi-generasi ke depannya, semoga mereka menjadi tulang punggung bangsa yang bisa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Begitu diskusi yang sangat menarik, dan saya sangat terhormat untuk bisa diundang untuk berkecimpung di diskusi Muhammadiyah ini. Saya akhiri, saya serahkan kembali ke Mas Afgan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembawaan sesinya oleh Mas Atma. Diucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Media sebagai pemateri, Mas Atma juga terima kasih sebagai moderator, dan seluruh pimpinan PRM UGM, Profesor Panjono, dan lain-lain. Semoga kita dapat bertemu pada pengajian selanjutnya. Izin menutup, billahi fi sabilil haq, wastaqbil khairat, nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas semua. Saya izin mari. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Terima kasih Mas Media, Mas Afgan, Mas Atma, Mas Afi, dan teman Terima yang kasih lain. banyak Mas Afgan. Ya, mohon izin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.